Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Adapun tema besarnya pada modul ketiga ini adalah pengembangan dan hasil pengolahan nilai hasil belajar. Itu tema besarnya pada modul ketiga ini. Selanjutnya itu kita beralih kepada slide yang kedua. Adapun di slide kedua itu tentang pengembangan instrumen nilai hasil belajar. Yang pertama ada namanya pembuatan tabel spesifik. Tabel spesifik adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proses atau beserta proporsionalitas keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya sebagaimana taksonomi dari Anderson. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyusun tabel secara spesifik, yaitu menentukan pokok bahasan atau materi pelajaran dengan presentasinya pada masing-masing materi. Yang kedua menetapkan jumlah soal yang akan disusun, dan yang ketiga adalah menetapkan level aspek tingkah laku yang ingin diukur. Yang ataupun terakhir adalah menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Itu bagian daripada cara pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Nah, adapun di slide ketiga itu tentang merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya, karena dari indikator behaviornya ini guru dapat merumuskan soal untuk tes objektif maupun esai secara valid dalam merumuskan soal. Yang terakhir adalah melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi isi dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun tadi. Ini ada istilahnya tes uji coba lapangan untuk mengetahui kualitas butir soal yang disusun tadi itu. Selanjutnya yaitu melakukan analisis butir soal. Dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada, dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir soal untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya itu memperbaiki soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal, maka dapat diketahui butir-butir yang sudah baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Butir-butir yang kurang baik juga dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Poin selanjutnya itu melaksanakan tes. Melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas. Baru kita melakukan tes ketika sudah keluar hasil instrumen sebelumnya. Yang poin yang terakhir itu menafsirkan hasil tes. Guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Setelah mendapatkan hasil tes, siswa dapat membentuk data kuantitatif. Nah, selanjutnya di sini kita beralih kepada analisis hasil tes belajar. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah
dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. Ada beberapa teknik analisis juga dapat digunakan untuk menilai tes yang kita buat sendiri, yaitu analisis hasil tes dengan pendekatan statistik. Cara melakukan hal ini tersebut yaitu yang pertama yaitu analisis tingkat kesukaran. Yang kedua adalah analisis daya pembeda soal. Yang ketiga adalah analisis pola jawaban soal. Yang terakhir adalah analisis validitas tes. Dan yang terakhir adalah analisis reliabilitas tes. Yang kecil ada namanya pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa kepada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Keempat, untuk aspek kognitif tes dibedakan antara tes objektif dan tes subjektif atau esai. Yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek efektif atau sikap KI-1 dan KI-2. Yaitu dengan menggunakan observasi, angket, set evaluation, dan penilaian antara peserta didik. Dan jurnal non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik K4, pemberian skor untuk penilaian sikap menggunakan rentang 1-4 untuk seluruh teknik penilaian dengan perhitungan. Yang ketiga yaitu pengolahan hasil penilaian ujuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntun peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek sholat dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu poin D, pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama, program remedial. A. Pengertian program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Yang ke-B, pelaksanaan program remedial dapat melakukan program pembelajaran remedial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yang pertama itu program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Nah, yang kedua, pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Nah, dan yang terakhir adalah pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. Nah, kita sekarang mulai masuk kepada poin C, yaitu prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Guru harus menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua itu interaktif. Bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, pemberian umpan balik secara mungkin. Dan yang ke-8 yaitu berkesinambungan. Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dengan proses pembelajaran dan pendidikan harus selalu menyediakan program remedial sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu
langkah-langkah program remedial. Adapun langkah-langkah program remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Nah, itu langkah-langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu melaksanakan program remedial. Yang ketiga adalah melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Langkah yang keempat, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir pencapaian KD muatan pembelajaran. Yang ke-E yaitu penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu yang pertama, mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan beberapa indikator untuk mengenal kesulitan belajar peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik belum dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ke-B, peserta didik memperoleh hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Yang ke-C, peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah peserta didik belum dapat menunjukkan kepribadiannya dengan baik. Itu tadi poin yang ke-D itu yang ke-E tentang penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang kedua yaitu memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam dan luar diri peserta didik. Yang ketiga, perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik dengan dua cara, yaitu yang pertama, mencegah kesulitan belajar agar tidak menular kepada peserta didik lainnya. Yang ke-B, menyembuhkan peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar, dan usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan kesulitan belajar dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, dan dengan wawancara. Yang kedua yaitu tentang program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Unsur-unsur lain yang terlibat dalam rancangan pengajaran pengayaan yang perlu ada dan harus diperhatikan adalah peserta didik, guru, media, metode, materi, serta waktu pelaksanaannya. Semua itu perlu diperhatikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan pengajaran pengayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Dua model pembelajaran yang dilaksanakan dalam program pengayaan, yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik yang lamban dengan mentoring dan tutoring. Kemudian dengan memberikan penugasan dalam bentuk proyek yang hasilnya dapat dipresentasikan di depan teman-teman kelasnya. Jelasnya langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan berikan statement pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu belajar kelompok. Yang kedua, belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik dapat mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema, pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, pemadatan kurikulum, pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Sekian presentasi saya pada modul yang ketiga ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.